Baiklah teman-teman, perkenalkan saya Mariani Nahampun, lokal A2 jurusan Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proyek penilaian akhir semester, yaitu mata kuliah metodologi penelitian. Nah, untuk mendapatkan informasinya, saya mewawancarai 2 orang siswa dari SMA Hang Tua Tarakan. Nah, di sini ada 2 orang narasumbernya. Yang pertama Angeli Simamora dan kedua Narsisko Agus Henakin. Adapun wawancara dilakukan pada hari Senin 26 Juni 2020 pada waktu yang berbeda. Nah, untuk mendapatkan informasinya mengenai masalahnya, kita akan mendengarkan cuplikan video dari salah satu narasumber. Aja sih kendala atau masalah yang sering Angel hadapi ketika belajar online nih, khususnya belajar matematika? Kendalanya tuh sebenarnya banyak, tapi yang paling besar tuh yang pertama tuh rasa malas, karena kan di rumah jadi kayak ingin tuh kayak tidur, bahan, main HP, nggak ada niatan untuk belajar ya kayak gitu. Yang kedua tuh gue tuh kalau matematika kan, jadi tuh kayak harus ngedengar penjelasan dari guru, jadi bertahap kan. Nah kalau kita di rumah tuh dia gurunya nggak jelasin kayak di sekolah, jadi jarang menjelaskan, terus tuh susah nangkep gitu pelajarannya. Selain kendala-kendala yang tadi, adakah kendala yang lain? Selain malas, itu susah memahami materi, adakah kendala-kendala yang lain? Kendalanya paling dari gurunya aja sih, kayak materinya tuh kayak terhambat, jadi nggak selesai semua. Kayak nanti ujian tuh ada yang materinya belum masuk semua gitu. Kalau dari kayak kebisingan atau apa nggak terlalu mengganggu sih buat aku. Oke, untuk yang kedua, ketika ada masalah seperti itu, bagaimana Angel mengatasinya? Cara ngatasinya tuh belajar sendiri sih. Jadi kayak lihat YouTube atau enggak nanya sama kakak atau abang yang tahu gitu kan, yang lebih paham, terus belajar sendiri aja. Oh, jadi kesulitannya itu adalah malas ya, sulit memahami materi, dan kadang Angel juga mencari media-media lain di belajar YouTube. Baiklah, kita mendengar cuplikan video dari siswa yang kedua mengenai masalah yang dihadapi selama belajar online. Yang saya hadapi sejak belajar online, pertama ya kota, yang kedua lingkungan sekitar sangat berisik mengganggu, yang ketiga saya tidak bisa memahami materi yang guru berikan lewat online. Kesulitan seperti apa yang paling adik-adik sering misalnya? Yang pertama yang memahami materi susah sekali pahami. Apakah guru tidak menjelaskan? Kalau di online kan kita tidak bisa bertanya guru, jadi guru juga tidak bisa menjelaskan. Kalau di sekolah guru menjelaskan di depan, kita bisa mengerti, jadi kita bisa kerjakan soal-soalnya. Jadi selama adik menemukan masalah seperti ini, bagaimana cara adik mengatasinya? Yang pertama kita harus memang kota lah, jadi kita harus beli. Yang kedua ya belajar sendiri, memahami materinya lewat buku yang telah guru catat di depan, kita tulis di buku. Yang ketiganya dari tempat yang bisa ditenangi diri dan untuk belajar lah. Jadi lebih efektif mana nih, belajar online kah atau belajar di rumah? Kalau menurut saya dua-duanya enggak, lebih baik belajar di sekolah agar kita bisa mengerti yang guru berikan ke kita dan kita agak paham. Kalau belajar online ya kendalanya pasti kuota ya tidak ada, kalau di rumah juga materi apa yang mau dikasih sama guru kita tidak tahu. Jadi selama belajar online, masalah-masalah yang ditemukan adalah sulit memahami kondisi lingkungan yang kurang kondusif dan kuota. Berdasarkan video yang sudah kita lihat, masalah yang ditemukan dari kedua siswa tersebut adalah yang pertama sulit memahami materi, yang kedua guru tidak menjelaskan materi, yang ketiga keterbatasan kuota internet, dan yang keempat kondisi lingkungan yang kurang kondusif. Nah,
dari masalah yang sudah dipaparkan oleh kedua siswa, nah analisis masalahnya adalah di selama pandemi COVID-19 ini banyak sekolah-sekolah yang ditutup dan diwajibkan untuk belajar secara online. Nah, akibatnya banyak siswa yang mengeluh dengan kekurangan-kekurangan belajar secara online ini. Yang pertama, pembelajaran itu dianggap kurang menyenangkan. Kenapa kurang menyenangkan? Karena siswa tidak bisa bertanya dan guru tidak menjelaskan materi yang diberikan kepada siswa. Yang kedua, siswa kurang memahami konsep pembelajaran matematika. Ketika guru tidak menjelaskan materi yang diberikan, maka siswa mengalami kesulitan untuk mengerti bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang akan diberikan oleh guru kepada siswa. Yang ketiga, kurangnya kemampuan awal dari si siswa. Nah, tadi materi yang diberikan oleh guru tidak dijelaskan. Ketika ada soal yang diberikan, maka siswa kurang paham dan tidak bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah, berdasarkan dari solusi dan tujuan masalah, maka penelitian yang cocok untuk masalah daring di SMA Hang Tuah Tarakan ini adalah jenis penelitian kualitatif. Seperti yang kita ketahui, penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Analisis ini bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dan cara untuk teknik pengumpulan datanya adalah partisipan observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Yang selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan. Nah, solusi yang saya tawarkan untuk penelitian ini adalah sebaiknya menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, seperti yang kita ketahui, aplikasi Google Classroom ini adalah salah satu aplikasi berbasis internet yang digunakan oleh siswa atau mahasiswa saat ini untuk melakukan daring atau belajar secara online dengan guru atau dosen tanpa harus tatap muka. Yang kedua, memberikan motivasi semangat kepada siswa. Nah, di sini guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar harus mampu memberikan motivasi dan semangat kepada siswa, baik itu di awal atau di akhir pembelajaran, sehingga siswa bisa lebih bersemangat lagi ketika belajar. Yang ketiga adalah guru memberikan penjelasan materi melalui PPT atau video. Nah, secara online yang seperti kita ketahui pasti banyak saja kendala-kendala yang muncul untuk mengajar. Nah, di sini guru harus bisa menjelaskan materi melalui PPT atau video sehingga siswa bisa mengakses pembelajaran dan memahami materi-materi yang diberikan. Nah, di sini judul yang sesuai untuk penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran Google Classroom untuk meningkatkan hasil belajar SMA Hang Tuah kelas 11 dalam pelajaran matematika selama pandemi COVID-19. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, seperti yang kita ketahui, jenis penelitian ini adalah kualitatif. Nah, tujuan dari solusinya adalah mengukur pengaruh Google Classroom untuk siswa. Nah, di sini kita bisa mengetahui sejauh mana pengaruh Google Classroom ini sebagai media pembelajaran online untuk siswa dan apa manfaat-manfaatnya untuk siswa. Yang kedua adalah terhadap untuk mengetahui antusias siswa terhadap Google Classroom, bagaimana cara siswa menggunakan aplikasi ini dan bagaimana batas-batasnya terhadap penggunaan aplikasi ini
untuk mengakses pembelajaran secara online. Nah, yang ketiga adalah manfaat dari solusi ini. Yang pertama, untuk siswa, meningkatkan hasil belajar. Ketika belajar online sulit bagi siswa, dengan menggunakan Google Classroom, siswa bisa lebih memahami materi melalui PPT atau video yang dibagikan oleh guru tanpa harus belajar di sekolah. Yang kedua adalah untuk guru, memfasilitasi dan membantu siswa. Nah, di sini guru bisa berperan untuk memfasilitasi dan membantu siswa dalam pembelajaran online. Guru memberikan video atau PPT untuk membantu siswa mempelajari materi-materi yang dibagikan secara online. Yang ketiga, bagi peneliti. Nah, manfaatnya adalah menambahkan wawasan atau pengetahuan untuk peneliti. Terima kasih. Sekian video dari pemaparan saya mengenai proyek penilaian akhir semester untuk kuliah metode penelitian. Kiranya bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pemaparan saya yang kurang jelas atau yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.